hamba dengan cara yang sederhana, agar hamba-Mu boleh menjadi penerjemah hati-Mu yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya berkata, amin. Ya, shalom saudara. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus dahsyat. Semuanya, semuanya karena Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Amin, saudara. Semakin saya percaya, saudara semakin penuh dengan Dia. Saudara izinkan seberapa engkau terbuka, maka sejauh itulah Tuhan penuhi hidupmu. Seberapa Anda merindukan, sejauh itu Tuhan bekerja. Seberapa Anda itu mengosongkan dirimu, sejauh itu Tuhan penuhi. Anda lihat, Tuhan itu, Roh Kudus Tuhan, dilambangkan seperti air dan minyak. Dan dengar, yang namanya air dan minyak, dia selalu mengalir ke tempat yang bawah. Semakin engkau mengosongkan, semakin kau berkata, aku mau belajar, aku perlu sesuatu. Puaskan aku Tuhan dengan apa yang daripada engkau. Maka dengarkan, Tuhan menjadi bagianmu. The God, Lord be your portion. Tuhan akan menjadi bagian saudara. Saudara dengarkan baik-baik. Kalau kita mendapat dunia aja menjadi bagian kita, ada banyak hal kita udah rasa luar biasa. Tapi kalau Tuhan menjadi bagian kita, maka supranatural menjadi bagian hidup kita. Amin. Nah saudara, ada cerita saudara. Ini ada anak Tuhan, ya. Dia itu pergi dia kemana-mana dia nginjilin, kemana-mana dia cerita tentang Tuhan. Nah satu hari dia ke tempat cukur rambut. Nah orang yang cukur rambut ini biasa dia kalau di akhir weekend, dia kasih potong rambut gratis. Nah ini anak Tuhan bilang, wah numpung gratis, dia masuk saudara. Mungkin besoknya dia ada acara, gak sempat dipikir, nah kebetulan ada tempat potong rambut, dia masuk saudara. Nah pada saat dia masuk, tukang potongnya mulai cerita-cerita. Nah di situ dia mulai masuk dan dia mulai cerita tentang Tuhan. Dia mulai cerita. Makanya kalau saya ketemu di mana-mana orang semua menebak pekerjaan saya apa. Karena apa? Saya nggak ada potongan pendeta, saudara. Seperti yang saudara lihat. Buat saya lebih bagus tidak ada potongan pendeta tapi pendeta. Daripada dia potongannya pendeta tapi bukan pendeta. Karena Alkitab berkata begini, seorang Yahudi sejati adalah Yahudi yang tidak kelihatan keyahudiannya. Amin. Karena apa? Sunat sejati adalah yang di dalam, bukan di luar. Amin. Manusia, saudara, makanya saudara dengarkan, jangan ketipu dengan yang di luar. Tapi biarkan kita menangkap yang di dalam. Ikut Tuhan juga sama, saudara. Kalau Anda perhatikan caranya, Anda memperhatikan luarnya, Anda akan kecewa. Karena apa? Cara Tuhan seringkali aneh-aneh. Betul? Tuhan Yesus pakai ludah loh. Kalau hari ini saya berkata, saudara mari maju ke depan, saya mau kasih ludah. Kira-kira nih, walaupun ada di Alkitab, saudara mau maju gak? Belum tuh. Apalagi lagi musim begini. Oh virus. Ya toh? Saudara lihat, itu caranya Tuhan. Dan orang ini mulai cerita, saudara. Dia cerita. Dan tiba-tiba potong rambut ini berkata gini, tidak ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, kenapa hidup saya susah? Kalau ada Tuhan, kenapa kejadian di sana begini, begitu. Kamu pernah lihat Tuhan? Enggak tuh, Tuhan enggak ada. Dan pemuda ini merasa jengkel juga. Karena apa? Dia sebenarnya bukan jengkel hanya soal harga dirinya. Tapi dia merasa gagal untuk
mengutarakan bagaimana Tuhan itu. Dan dia mau bagaimana ya, saudara, sama orang buta kita nggak bisa berdebat, betul kan? Kita berkata langit itu biru, nggak, gelap. Jadi percuma. Tuhan kalau saudara mau dijelas dengan logika ya nggak bisa. Kalau nggak anugerah Tuhan. Nah, pemuda ini keluar dengan dia bertanya sama Tuhan, Tuhan, bagaimana caranya aku bisa membuktikan kau itu ada? Saudara tahu? Dan ketika dia keluar di tempat cukur rambut itu, ketika dia keluar, di luar tempat cukur rambut itu, ada orang rambutnya panjang, aut-autan, lagi minta uang. Ketawa-ketawa, cengengesan minta uang. Dan dia dapat ide. Dia berkata, Pak, ikut masuk ke dalam. Nanti saya bayarin uang. Wah, dia senang. Dibawa dalam, saudara tahu, tukang potong rambut ini sudah mau bersih-bersihkan tempat dia. Dan dia berkata, Pak, tunggu Pak. Tadi Bapak berkata tidak ada Tuhan. Saya juga berkata tidak ada tukang potong rambut. Dan dia berkata, kamu gila ya? Saya barusan tadi potong rambut kamu bilang gak ada. Ya, betul dia bilang, gak ada. Kalau ada tukang potong rambut, kenapa ada orang rambutnya aut-autan begini? Rambutnya berantakan, aut-autan begini. Kenapa? Dia bilang gini, setiap hari saya buka di akhir weekend, potong rambut gratis, dia nggak pernah masuk. Dan anak muda ini berkata, seperti itu dengan Tuhan. Kenapa ada orang bisa ngalami Tuhan, ada yang enggak? Yang satu, kau puas di permukaan. Kau puas cuma sekedar jadi agama Kristen. Tapi ada orang-orang tertentu, Tuhan itu segalanya dan dia masuk lebih dalam. Kenapa ada orang dia bisa mengalami Tuhan, kita pakai Alkitab yang sama, kita terima Tuhan yang sama, kita menerima Roh Kudus yang sama. Yang buat beda, yang satu Tuhannya cuma buat cadangan, sekedar. Beberapa orang sekedar datang ibadah di hari ini dan kau udah merasa kau Kristen. Tapi ada beberapa orang dia berkata, I need you more. Aku mau kau lebih Tuhan. Aku gak mau jadi seperti kebanyakan orang. Aku mau engkau. Aku mau lebih lagi. I don't want to stay in here. Aku mau bergerak lebih jauh lagi. Dan dengar, Tuhan penuhi kau seberapa tingkat ekspektasi hidupmu. Ini yang membuat satu Kristen dengan Kristen yang lain beda. Berapa banyak orang, saudara dengarkan, sorry to say. Berapa tahun Anda sudah jadi orang Kristen? Anda yakin besok engkau masih hidup? Apa yang sudah kau bawa buat Tuhan? Apa yang sudah kau persembahkan? Saudara dengarkan baik-baik. Saya latar belakang saya pecandu narkoba. Latar belakang saya orang berkata sampah masyarakat. Latar belakang saya orang berkata orang seperti saya kalau bisa bertobat dunia kiamat. Hari ini dunia enggak kiamat saudara, tapi saya bisa bertobat. Saudara dengarkan baik-baik. Saudara lihat, saya buka saudara Alkitab saya. Saudara lihat enggak berbentuk lagi. Saya baca hampir 70 kali. Dari Kejadian sampai Wahyu terus. Kenapa? I want to know him more. Dan setiap kali saya baca, kadang-kadang saya sampai ke tempat yang sama, dapat pewahyuan yang berbeda. Dan saudara harus tahu yang namanya Tuhan, yang namanya firman-Nya itu no limit. Amin. Saya baca. Saudara dengar. Kenapa ada orang gak bisa dipakai Tuhan? Karena kau gak punya kerinduan itu. Saya ada teman saudara. Dia baru bertobat. Di usia 70 tahun. Saya kenal. Dan saudara tahu. Sampai hari ini usianya sudah 78 tahun lebih.
dia masih keliling dan khotbah. Dia berkata, aku gak pernah tahu kapan aku akan dipanggil Tuhan. Tuhan, aku mengenal Engkau di usia yang sudah seperti ini. Selama ini aku berpikir aku udah kenal Tuhan. Ternyata aku belum melakukan apa-apa. Dia berkata, Tuhan, di akhir hidupku, aku mau dedikasikan buat Engkau. Dan dia bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Dengarkan, kenapa engkau dan aku gak bisa seperti dengar? Kau gak punya kerinduan itu. Kalau kau punya kerinduan itu, Tuhan akan kirim dalam hidupmu. Karena apa? Kau merasa itu sebuah beban, itu bukan tanggung jawab saudara. Saudara dengar, mama saya udah meninggal, saudara. Tapi berapa banyak preman-preman, berapa banyak orang brengsek dia menangkan. Waktu dia meninggal, saudara tahu preman-preman tato-tatuan nangis semua. Mereka berkata, apa? Kami temukan seorang ibu di dia. Orang lain buang kami. Tapi dia terima kami, kasih makan, injilin. Karena apa? Di dalam kitab Kidung Agung dibilang gini, jangan membangkitkan cinta sebelum diingini. Kalau kau inginkan itu akan dibakar sama Tuhan. Begitu kau sadar dan kau berkata, aku perlu itu menjadi kerinduanku. Itu kau terima dan itu akan terjadi. Tuhan gak akan berikan jiwa kepada orang yang gak punya hasrat di sana. Tapi kalau kau berkata, Tuhan aku gak pernah tahu kapan aku akan dipanggil. Bahkan saya pribadi, saudara dengar, masalah engkau dipanggil bukan soal kau muda atau tua. Tapi waktu adalah sebuah kesempatan. Apakah kau yakin satu hari ketika kau pulang sama Tuhan, kau bisa menatap wajah Tuhan? Dengarkan, engkau dan aku, kita ditebus dengan darah yang mahal. Kalau orang kaya berkata itu mahal, di atas orang kaya masih ada orang kaya. Tapi kalau Tuhan berkata itu kaya, itu tidak terbayarkan. Tapi dengarkan, engkau dibayar dengan mahal dan kau punya mimpi yang rendah. Kita dibayar dengan darah yang mahal dan kau mimpi cuma cucuku sehat-sehat. Aku punya toko, aku bisa kawin, aku bisa sekolah, aku bisa selesai, tokoku diberkati. Apakah untuk itu Tuhan Yesus mati? Atau ada orang yang mendengar hasrat dan jeritan hati Tuhan. Dia berkata gini, aku mau jadi seperti hatimu Tuhan. Saya berkata, dengarkan baik-baik. Belum terlambat Tuhan menghargai setiap pertobatan. Apakah saudara bisa mendengar dan bisa merasa ini adalah sebuah urgensi untuk kau cepat untuk bertobat? Masalah orang itu bisa dipakai atau enggak, dengarkan baik-baik. Memang betul itu pilihan. Tapi dengar, itu juga adalah sebuah kerinduan. Saya dulu adalah, saudara tahu, di rehab narkoba. Waktu saya bertobat, saya masuk rehab narkoba bukan karena saya itu masih narkoba, enggak. Saya punya kerinduan, saya berkata, Tuhan, saya diselamatkan dari sana. Saya mau menolong orang-orang yang pernah sama dengan saya. Saya melayani, tapi satu sisi saya tahu, satu hari saya punya kerinduan, saya khotbah di depan banyak orang. Saya punya kerinduan ketika saya khotbah, saya lihat orang nangis, altar call maju ke depan. Saya bayangkan saya di mimbar, saya khotbah. Jiwa-jiwa dilawat Tuhan. Saudara tahu, 8,5 tahun enggak terjadi apa-apa. 8,5 tahun saya melayani di rehab yang dikurung oleh dinding demi dinding. Setiap hari sepertinya saya menjalani hal yang rutin. Tapi dengar, I never let my dream die. Hasrat itu tetap di dalam. Aku masih sampai hari ini. Bahkan saya sudah keliling kemana-mana, saya tetap menjadi kerinduan saya. Saya berkata, pakai aku Tuhan. Aku berdoa api itu gak pernah hilang dari hidupku. Aku berkata sampai hari ini, Tuhan pakai aku, bakar aku sekali lagi. Aku mau kau pakai.
Sampai hari ini saya masih nangis dan berkata, Tuhan, aku mau kau pakai. Gak heran Tuhan pakai, saudara. Itu bukan hanya karena engkau, tapi ada gak bersaut-sautan surga dengan bumi? Ada gak bertemu kerinduan dia dengan kerinduan engkau? Dan dengar, hari-hari itu, hari-hari ini saya lihat, mimpi itu digenapi. Saya keluar dari rehab, saudara. Saya masuk tahun 99. Saya keluar itu dari 2008. Dan saya lihat ribuan demi ribuan orang dibawa ke Tuhan. Saya lihat begitu banyak air mata pertobatan. Dan sampai hari ini itu masih membakar. Setiap kali saya lihat jiwa maju ke depan altar call, seperti ada sesuatu yang di-stir up di dalam saya. Dengarkan, kalau kau sehat di dalam Tuhan, saya percaya kau punya kerinduan yang sama. Bagaimana dengan engkau? Ketika kau lihat orang lain maju, apakah hatimu beku? Atau kau berkata, Tuhan pakai aku. Ladang sudah menguning, pekerja sedikit, tuaian banyak. Jangan berdoa untuk tuaian. Berdoa untuk pekerja. Pekerja yang menangkap hatinya Tuhan. Saya percaya saudara dengar, kenapa ada buat gereja itu lumpuh, kenapa? Banyak yang puas jadi penonton. Banyak yang puas sekedar jadi jemaat. Banyak yang saudara dan saya punya 1001 pembenaran diri keadaanmu. Kau berkata, ya saya gak bisa, wajar, saya sudah tua, saya sudah begini. Bagaimana dengan Kaleb? Bagaimana dengan teman saya? Saudara, ketika Tuhan berkata sudah selesai, artinya semuanya sudah selesai. Semua yang kau perlukan telah Tuhan sediakan untuk kau menjawab panggilan Tuhan. Pertanyaannya hari ini, malam ini, apakah kau cukup punya tangisan yang berkata, Tuhan, pakai aku. Saya tahu, seringkali seperti ini, khotbah seperti ini. Gak banyak orang punya kerinduan. Karena apa? Buat sebagian orang kau berkata, itu bukan tugas saya. Padahal amanat agung, gak dibilang buat pendeta aja. Dibilang sampaikanlah firman, baptis mereka. Jadikan mereka muridku. Saya nggak punya kerinduan yang lain, saudara. Buat saya kalau Tuhan berkati atau lain-lain itu buat saya bonus. Buat saya berkata Tuhan sudah terlalu banyak aku hidup buat diriku. Sudah terlalu banyak aku habiskan waktu buat aku. Buat aku, diriku dan saya, buat mimpiku, buat banyak orang saudara dengar, bahkan ketika kau datang di tempat ini, kau datang kau cari penghiburan. Kau datang, waktu kau berdoa pun yang kau doa apa? Tuhan, problemku, utangku. Hatimu gak pernah sungguh-sungguh ke Tuhan. Makanya dengar, ada banyak ibadah itu jadi berat. Karena apa? Orang datang, dia berharap orang lain selesaikan masalahnya. Saya percaya kita semua tubuh Tuhan. Yang namanya tubuh Tuhan tidak ada yang gak ada fungsi. Dengarkan baik-baik. Kalau kita tubuh Tuhan dan kita gak berfungsi, sorry saya berkata, saya menghormati saudara. Tapi dengarkan baik-baik, kalau kau gak berfungsi, kau tumor di tengah-tengah tubuh Tuhan. Engkau cuma terima toh seperti laut mati. Tapi kau gak pernah hasilkan kehidupan. Dan kita punya 1001 kebenaran yang usialah, yang keadaan sayalah. Saudara dengarkan baik-baik. Tuhan lebih daripada segala pergumulanmu. Tuhan lebih daripada batasanmu. Kalau kau hari ini menyambut kerinduan hati Tuhan, Tuhan akan pakai di hidupmu. Amin. Saya siapkan firman yang lain, Tuhan bicara yang lain.
Saya bahkan sampai terakhir tadi, Tuhan ini apa? Tuhan berkata di tengah terakhir dia ubah. Karena apa? Tuhan yang tahu hati saudara dan saya. Saya percaya kalau saudara responi, tempat ini gak pernah sama lagi. Bahkan dengarkan baik-baik. Kenapa ada orang kekristenanmu padam? Kenapa? Salah satunya adalah apa? Kau cuma tahu terima atau kau gak ngalirkan. Ternyata motor metik, kalau saudara tahu motor metik, dia gak perlu dipanasin lagi. Motor metik itu gak perlu dipanasin saudara. Dia jalan, dia sudah panas sendiri. Sama dengan saudara, dengar ketika kau responi yang seperti Tuhan mau, api itu menyala. Ketika kau bergerak seperti yang Tuhan mau, kau mulai dengar ketika kau punya hasrat yang sama dengan Tuhan, Tuhan berikan kau api itu, otomatis nyala. Kalau jiwa-jiwa tidak menjadi kerinduanmu, kau akan padam saudara. Amin. Saudara dengarkan, salah satu yang membuat orang tidak terangkat karena apa? Ada hal yang dia belum beres dengan Tuhan. Setiap kita ya dengar, Tuhan gak angkat semua orang. Saya kasih tahu kabar ini. Tidak semua orang Kristen diangkat. Anda boleh bilang kau udah puluhan tahun jadi orang Kristen. So what? Ada orang baru 1, 2 tahun, 3 tahun Tuhan Yesus dia padatkan, dia kejar destininya. Walaupun cuma 3 tahun. Tapi orang udah dikasih hidup kita puluhan tahun. Apa yang kau buat Tuhan? Apa sumbangsihmu untuk kerajaan Tuhan? Apakah kau gak ada perasaan bersalah datang di hadirat Tuhan dan merasa biasa? Kita puas jadi sekedar penari. Kita puas sekedar bisa khotbah. Kita puas apalagi sekedar jemaat. Kita puas kalau kita dapat jabatan di dalam gereja. Apakah kau berbuah seperti yang Tuhan mau? Saudara dengar, baca di Alkitab. Baca. Sebelum hujan datang, membanjiri bumi waktu zaman Nuh, dan menenggelamkan semua daging. Baca, sebelum hujan dari atas, Alkitab berkata, ada keretakan mata-mata air di bumi. Ketika di bumi ada kehancuran hati, ketika di bumi ada hati yang kembali keluar teriak ke Tuhan, Tuhan akan jawab dari surga. Alkitab berkata begini, umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, sujud dan berdoa, kembali mencari wajah Tuhan, dan meninggalkan cara hidup mereka yang jahat, dan kembali mencari wajah Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku akan memulihkan keadaanmu. Hujan lawatan akan diberikan. Banyak jiwa akan ditenggelamkan, dibawa, dilawat oleh Tuhan. Hadirat Tuhan akan memenuhi bumi. Dimulai umatku. Punya gak kau passion? Saya saudara tadi kita pulang tadi sama Kobing tadi. Kita ngomong soal Tuhan, kita ngomong. Sementara kita ngomong sama orang Tuhan, Tuhan lawat di tengah mobil. Mereka nangis sambil nyetir nangis. Kita ngomong soal Tuhan, Tuhan hadir. Saya di bandara, kita cerita sama orang. Saya cerita tentang Tuhan. Mereka dilawat nangis di tengah bandara, mereka gak peduli. Mereka didoakan, mereka terima Tuhan. Saudara saya pecandu narkoba. Gak heran Alkitab berkata begini, yang pertama akan jadi yang terakhir akan jadi yang pertama. Orang-orang yang kau katakan pelacur, orang yang kau katakan pemabuk, orang yang kau katakan orang najis. Bahkan saya tahu ada orang yang sudah gila, sudah jalan telanjang. Hari ini mereka buat kesembuhan ilahi. Berapa usia yang sudah kau lewati? Berapa banyak waktu yang kita tukar untuk diri kita?
Apakah kau merasa ada sebuah urgency? Pakai aku selagi aku masih hidup. Ada banyak orang gak bisa dipakai, kenapa? Kerinduanmu dengan kerinduan Tuhan gak nemu. Saudara tahu kalau yang namanya listrik, kau jangan datang sebagai karet, gak mungkin listriknya bisa ngalir. Kalau kau datang sebagai tembaga, listriknya nyambar. Kalau dia datang sebagai api, kau datang sebagai bensin, kau disambar. Ada banyak orang, kenapa kau di ibadah gak ada perubahan apa? No, kau gak punya tingkat ekspektasi seperti yang Tuhan mau. Kalau saya belajar, saya rebut setiap hak kesulungan. Setiap, saudara tahu dalam ibadah begini pun, gak semua orang jadi juara satunya. Ada orang yang paling banyak terima berkat, yaitu siapa? Mereka yang haus dan lapar. Dalam gelanggang pertandingan Alkitab berkata cuma satu pemenang. Dan saudara tahu, yang namanya hak kesulungan itu baca Alkitab, yang terutama, yang pertama, yang terbaik. Gak heran saudara terima yang the best dari Tuhan. Tuhan memuaskan engkau. Ada berapa banyak di antara kita bahkan dengarkan baik-baik. Kau ngomong gosip, kau cerita soal dunia apa segala macam, kau gak lihat jam. Tapi begitu ngomong soal Tuhan, kau rasa terlalu lama. Betul, itu buktikan hatimu seperti apa. Jangan bilang kau akan betah di dalam kekekalan. Kekekalan itu dimulai dari sekarang. Enggak semua orang Kristen, saya katakan sekali lagi, yang terangkat. Saya dulu ada seorang yang saya panut, saudara. Waktu saya masih kecil, saya sekolah minggu. Ada seorang opa, dia guru sekolah minggu. Kami dari gereja tradisi, saya dari gereja metodis. Kalau saudara tahu itu sangat-sangat tradisi. Kalau nyanyi nggak perlu, kalau ke gereja nggak perlu bawa Alkitab, buku nyanyian sudah ada, tinggal datang, tinggal buka 1-2 ayat dan kita sudah merasa kita sudah jadi orang Kristen. Tapi opa ini beda. Dia baca Alkitab, dia aplikasikan, dia ceritakan Tuhan kemana-mana. Dia kalau jadi guru sekolah minggu itu beda. Alkitab berkata begini, Tuhan Yesus itu dia mengajar tidak seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Karena apa? Dia menyampaikan suara Tuhan. Dia nangkap hati Bapa dan dia aplikasikan. Saudara tahu opa ini, kalau dia khotbah, dia ngajar anak-anak semua exciting, terpukau. Kenapa? Opa ini mengajar dengan passion. Opa ini mengajar dengan api daripada Tuhan. Satu hari opa ini sakit, saudara. Dan dia waktu dia terbaring ke rumah sakit, istrinya yang setia jaga dia. Dia berkata begini, biasanya jemaat ganti-gantian jaga dia. Satu hari dia berkata kepada istrinya, kau sudah capek, pulang. Aku bisa, aku baik. Pulanglah. Kau udah kelihatan letih, pulang sebentar, nanti pagi kau datang. Saudara tahu, waktu istrinya pergi, subuh, pas seorang suster datang, mereka lihat ada cahaya yang begitu terang. Seperti blitz kamera. Tapi kalau blitz kamera itu cuma sebentar, das. Ini semakin terang. Ruangan itu gak bisa dilihat, terang. Dan suster ini lari kira ada kebakaran. Lari, dia bilang kebakaran, tolong kebakaran. Semua orang datang. Pada saat datang, opa itu udah meninggal. Dia dijemput. Tuhan berkata, hamba-Ku yang setia. Aku merindukan engkau. Kau bekerja dengan hati buat aku. Apakah kau satu hari akan bangga ketika kau pulang sama Tuhan? Saya sampai hati, saya berkata, saya masih nangis, saya berkata, Tuhan, aku belum melakukan apapun. Aku belum melakukan apapun. Tolong Tuhan, tolong penuhkan cawan aku, lakukan sesuatu. Aku mau kau pakai.
Bagaimana dengan engkau? Bagaimana dengan engkau? Kau nggak bisa tipu dirimu. Bahkan ketika saya ngomong seperti ini, engkau, suara hatimu itu engkau. Suara hatimu itu engkau. Ada berapa orang kau menganggap itu sebuah kebodohan. Suatu yang gak penting. Kenapa? Manusia mendengar apa yang dia mau dengar. Kalau memang itu penting buat kau, kau akan alert. Di Alkitab berkata, barang siapa yang lahir dari kebenaran, dia mendengar kebenaran. Gak heran. Kenapa Anda gak menganggap penting? Itu bukan mimpimu. Tapi kalau itu hari ini menjadi sebuah pertobatan, saya percaya 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan sehari. Hari-harimu ini dimakan oleh belalang pengerit, belalang pelompat, belalang pindahan akan diganti Tuhan. Di dalam kitab Yoel katakan. Mungkin ada sekian tahun kau gak hidup buat Tuhan. Tapi di sisa waktu ini mari berlari. Perlengkapi dirimu. Saya tahu bagaimana Tuhan pakai saya, saudara. Saya ini gak tipikal naik terus keluar masuk. No. Kadang-kadang saya lihat ada orang bergerak, kok saya nggak mau bergerak karena mau saya. Saya bergerak karena mandat. Saya tahu tipikal saya bukan tipikal short runner. I am a long runner. Aku pelari jarak jauh. Saya kalau sekali keluar baru balik sebulan. Makanya masa-masa ketika saya belum ada pelayanan apa keluar segala macam, saya tahu itu masa persiapan. Saudara dengar, ketika hari ini kau belum ada apa-apa, Tuhan akan pakai engkau seberapa kau mempersiapkan diri. Jangan berdoa untuk kesempatan, tapi doalah ketika kesempatan itu datang kau siap. Makanya ada banyak orang, saudara juga yang kedua, yang kebodohan adalah apa? Engkau berdoa pakai aku, tapi apa yang kau siapkan? Apa yang kau buat? Kalau saya tahu apa panggilan saya tajamkan di sana. Saya tajamkan. Saya yakinkan ketika saya eksekusi, saya lakukan tepat dengan hati Tuhan. Bagaimana dengan kau? Saya nggak menyampaikan khotbah yang menyenangkan malam ini. Mungkin pun sebagian daripada saudara kecewa, kenapa pendeta model begini diundang. But I don't care. Buat saya mau berkata, menyampaikan hati Tuhan itulah tujuannya. Bagaimana dengan engkau? Mari saudara tutup matamu sebentar. Tutup matamu. Tapi saya berdoa, ketika matamu tertutup, biarkan mata hatimu terbuka dengan lebar. Sebagaimana Paulus, matanya perlu buta dulu, tapi mata hatinya terbuka. Detik kau sudah puas, Tuhan gak bisa pakai kau lagi. Kalau kepuasanmu apa, kau akan berhenti ketika kau sudah sampai di sana. Atau kau akan kecewa ketika kau gak dapat. Tapi kalau kerinduanmu itu Tuhan, kau akan terus bergerak. Kau akan terus bergerak. Kau akan terus bergerak. Kau berkata apa? Aku perlu kau lagi. Aku lebih lagi. More of you. More of you. More of you. Kehancuran hati di bumi, itu yang akan mendatangkan hujan di atas. Alkitab berkata umatku yang olehnya namaku disebut merendahkan diri. Aku akan pulihkan tanahmu, keluargamu, ekonomimu, masa depanmu, anak cucumu. Dimulai, dengarkan baik-baik. Yang tahu kunci lawatan itu bukan orang lain tapi umatku. Ketika kau kembali merendahkan diri,
Mencari wajah Tuhan, meninggalkan cara hidupmu yang lama yang jahat. Saudara dengar, ketika kau nggak merasa kau perlu nginjil, itu kejahatan. Ketika kau nggak merasa kau perlu menjawab panggilan Tuhan dan hidup seperti yang Tuhan mau, itu kejahatan. Ketika kau asal-asalan dalam pelayananmu sudah dingin, itu kejahatan. Baca di Alkitab. Setiap kali korban dinaikkan, harus ada api. Dengarkan dengan kata lain, tanpa api itu gak pernah naik di hadapan Tuhan. Apapun yang kau persembahkan, tarianmu, apapun itu tanpa api, itu tidak dihitung di hadapan Tuhan. Ibadahmu ketika kau datang, korban yang kau bawa, tanpa api, tidak pernah naik di hadapan Tuhan. Tapi kalau kau berkata malam ini, aku minta api itu sekali lagi Tuhan. Kalau kau itu orangnya, mari saudara sembah Tuhan berapa saat ini, berapa waktu ini. Saudara berdoa seperti hari ini adalah hari yang terakhir kau hidup di hadapan Tuhan. Doa minta sesuatu, minta perubahan. Jangan cukup berdoa cuma buat ekonomimu, keluargamu, hentikan semua itu. Doalah untuk hatimu kembali kepada Tuhan, karena itu sumber segalanya. Minta hatimu punya kerinduan yang sama dengan Tuhan. Saya berdoa di tempat ini ada orang yang berkata, Tuhan pakai aku selama aku bisa. Ingat, dia seperti air dan minyak, dia mengalir ke tempat yang bawah. Semakin kau ngosongkan dirimu, kau berkata aku perlu Tuhan. Tanggalkan kesombonganmu saudara. Tanggalkan kesombonganmu, tanggalkan kesombonganmu karena usia, tanggalkan kesombonganmu karena pengetahuanmu, tanggalkan. Semua orang sombong tidak akan terima anugerah Tuhan. Semakin kau rendahkan dirimu, kau berkata aku nothing Tuhan, kau tersyukur, dengarkan, kau dilimpahi oleh anugerah Tuhan, dia mengalir ke sana. Syandara labah toko poyahratapata kararabataka. Hembuskan nafasmu pada saat ini Tuhan. Mengalir, 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 mengalir. Syarala batakara dadada bayara batakara papa syekekekekeke. Hende. Saudara, kalau kau tergerak di hatimu, taruh tanganmu di hatimu dan kau mulai bicara dengan Tuhan. Kau berkata, Tuhan dari hatiku ini aku bicara. Kau berkata taruh apimu kembali. Hinde bede syaga bada. Bicara saudara-saudara, bicara seperti kau sendiri. Seperti kau sendiri dan gak ada orang lain. Bicara di hadapan Tuhan. Commune your heart. Komunikasikan hatimu. Tuhan berkata begini di Alkitab, kalau kau mau bertemu dengan Tuhan, kunci kamarmu. Bicara kepada Tuhan, dia ada di tempat yang tersembunyi. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan apa? Go to your secret chamber when you are alone with God. Kau bisa di tempat ini dan hatimu bisa sendiri dengan Tuhan. Kau bicara dengan Tuhan, Tuhan, apakah hidupku berkenan? Sudahkah aku memberikan sesuatu dengan api yang naik? Saya lihat ada orang-orang, mereka cuma hal-hal sederhana. Tapi mereka lakukan dengan cinta yang besar. Sebaliknya ada orang kau dipercayakan besar. Kau gak punya cinta sama sekali. Bicara saudara, dia ada di tempat ini. Bicara. Selagi ada kesempatan, cari wajah Tuhan. Selama ia berkenan ditemui. Sebelum banjir besar itu datang, Alkitab berkata, cari wajah Tuhan, cari wajah Tuhan, cari wajah Tuhan. Saatnya umat Tuhan kau merendahkan diri. Saatnya kau berkata, it is enough. Sudah cukup. Saudara dengar, salah satu yang membuat kau gak berubah apa? Kau puas dengan keberadaanmu. Kau tidak akan pernah berubah sampai kau muak dengan keberadaanmu. Sampai kau berkata, Tuhan, sampai kapan? Sementara janjimu di kisah para rasul itu, metode itu gambaran Kristen. Mereka sampai mati untuk iman mereka. Aku belum ada 1/10, 1/100-nya pun gak ada. Aku mau Tuhan, saudara dengar. Bahkan kau yang paling kecil pun,
Tuhan dengar doamu. Saya lihat ada anak-anak kecil di tempat ini, hatimu terarah ke Tuhan. Tuhan mau berkata, dia akan pakai engkau dari masa kecil. Dari masa kecil, kau bahkan akan buat malu orang-orang dewasa. Bagaimana orang-orang dewasa sudah mulai cuman mau tidur. Tuhan akan mulai pakai anak-anak. Anak-anak akan menyuarakan suara Tuhan. Anak-anak akan menyampaikan. Maukah kau berkata, Yesus jangan lalui aku. Seperti Bartomeus ketika dia buta, dia teriak, Jesus son of David, don't pass me by. Jangan lewati aku. Tuhan pernah menangisi Yerusalem, dia berkata apa? Kau tidak pernah tahu ketika Tuhan melawat engkau. Dikatakan apa? Kau gak pernah tahu God visitation, kunjungan Tuhan. Matanya terlalu buta, egonya terlalu tinggi, kepuasannya sangat puas selain Tuhan. Dan kau gak bisa lihat Tuhan lewat. Kenapa? Kau terlalu penuh dengan mimpimu. Kau terlalu penuh dengan kerinduanmu. Kau terlalu bertepuk dada dan kau puas dengan sekedar apa yang kau capai hari ini. Syiaralala batakarada batakaratakaratakaratakara. Sebedebedebedebeda batakara papa. Mari kita nyanyikan mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus penuhiku. Syiarala batakaratakaratakara shiki be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 . Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, katakan mengalirlah, oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Naikkan hatimu berkata, Tuhan, aku mau kau pakai. Tuhan gak pernah minta kau lebih. Tuhan akan pakai kau apa adanya dirimu, dari apa yang kau punya Tuhan akan pakai. Dia bahkan akan perlengkapi, dia akan penuhkan kau, dia akan mampukan. Pertanyaannya, penuh gak kau kerinduan dengan Tuhan? Punya gak kau kerinduan itu? Tuhan gak pernah mencari orang yang mampu, tapi dia memampukan orang yang dia panggil. Berhenti beralasan, berhenti punya pembenaran diri. Saudara tahu ada seorang motivator yang sangat luar biasa, nama Stephen Furtick. Dia gak punya tangan, gak punya kaki, tapi dia kemana-mana, dia khotbah soal Tuhan. Lawatan terjadi, pertanyaannya, apakah kau lebih beruntung dari dia? Abraham sudah tua, Sarah sudah tua, sudah mandul. Yakub dicap orang penipu, Musa gagap, Zakheus pendek, Lazarus bahkan sudah mati. Tuhan gak mencari orang yang mampu, tapi dia memampukan siapa yang dia panggil. Pertanyaannya, apakah kau dengar panggilan Tuhan malam ini? Dan kau berkata, ini aku. Berhenti beralasan. Berhenti beralasan. Roh Tuhan lebih daripada semua alasanmu. Ketika dia tergantung di kayu salib, telanjang, karena dia mencintai engkau. Apa yang kau berikan? Kau tahu gak, bisa gak kau sebentar sekarang kau renungkan, kau tutup matamu. Alkitab berkata salib adalah kebodohan buat orang, tapi buat kita itu kekuatan. Saya gak pernah familiar dengan kematian Tuhan. Sampai hari ini ketika saya bayangkan Tuhan tersalib di depan saya berlutut. Tuhan telanjang disalibkan, darah buat saya.
Orang yang diampuni banyak, dia akan lebih banyak berbuat kasih. Bisa nggak kau lihat dirimu sebagai orang yang banyak diampuni Tuhan? Kalau kau semakin bisa lihat kau sebagai orang yang banyak diampuni, kau akan lebih punya radikal di atas yang lain. Karena apa? Seringkali kita klasifikasikan dosa. Kita rasa dosa narkoba, dosa perzinahan itu dosa besar. Padahal saudara tahu, dosa besar itu ketika hatimu gak peduli sama Tuhan, itu dosa besar. Ketika munafik itu kenajisan. Ketika hatimu beku walaupun Tuhan berteriak, itu kejahatan. Kalau kau bisa lihat begitu banyak yang Tuhan ampuni, kau akan jadi punya kasih di atas rata-rata. Seberapa kau bisa lihat kau diampuni dan kau terima anugerah Tuhan, itu akan buat kau semakin radikal. Syagarada mengalirlah, lirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Penuhiku, saudara berdoa. Jangan hanya nyanyi saudara, tapi pakai lagu ini seperti kau berbicara dengan Tuhan. Mengalir Tuhan, oh mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati ini, di hati ini, mengalirlah oh Roh. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Nyanyikan, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Mari saudara bangkit berdiri dan mengatakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih pelan lagi katakan, lebih dalam. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Naikkan sebagai doa saudara. Segala yang ada, oh, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Hamba-Mu terbatas, tapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Kejar terus dan terus kerjakan hati kami. Bangkitkan, buat kami berlari. Buat kami berlari dengan api. Expand mimpi kami. Bukan lagi mimpi hal yang sementara. Bukan lagi mimpi dan punya kerinduan hal yang cetek dan rendahan yang bumi. Tapi memiliki kerinduan yang ilahi di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, materaikan semua. Materaikan semua.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya dan diberkati berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus